بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Hadirin jamaah sholat isya dan tarawih di malam pertama Ramadan 1447 Hijriah. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena sesuatu yang kita minta, kita mohon,
2 bulan sebelumnya sejak Rajab kita mohon agar berjumpa dengan Ramadan ini. Ternyata Allah kabulkan doa kita dan kini kita tengah berada bersama tamu yang agung, yaitu Syahrul Ramadan. Mengapa bulan ke-9 dalam Hijriyah disebut dengan Ramadan? Ramadan itu artinya secara lugawi adalah membakar. Apa yang dibakar? Dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah kita lakukan, dan itu pasti. Manusia ini, kita ini tidak ada yang tidak punya dosa. Semua kita punya dosa, punya salah. Maka hadirnya Ramadan adalah sebagai penghapus dosa. Kalau kita tahu Ramadan datang membakar dosa-dosa kita, maka kita sudah siap membuka diri untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sia-siakan madrasah Ramadan ini. Dia datang kemudian kita abaikan begitu saja, karena kita tidak pernah tahu apakah kita sampai di penghujung Ramadan nanti. Apakah kita masih berjumpa dengan Ramadan tahun berikutnya 1448 Hijriah? Itu semua ada dalam ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak saudara-saudara kita yang begitu ingin berjumpa Ramadan. Hamin 2, Hamin 1 Ramadan mereka dipanggil Allah. Bahkan tadi pagi juga ada yang dipanggil Allah. Tetangga-tetangga jiran kita di kampung-kampung banyak sekali pengumuman tentang kematian. Maka ini artinya bahwa kita wajib bersyukur kepada Allah. Allah masih berikan kita kesempatan menghirup udara rahmat Allah dengan tibanya bulan suci Ramadan. Ketika Rasulullah masih hidup, naik di mimbarnya, Nabi mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, tadi kami menyaksikan engkau mengatakan amin, amin, amin 3 kali tanpa ada sebab apa-apa yang kami lihat. Ada apa wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, ya, tadi malaikat Jibril datang berdoa, kemudian aku aminkan doa itu. Apa doa Jibril? Ya Muhammad, umatmu yang berjumpa Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan Allah dengan datangnya Ramadan, celaka. Nabi mengatakan amin. Yang kedua, wahai Muhammad, umatmu yang mendengarkan namamu disebut tapi tidak tergerak hatinya berselawat kepadamu, celaka. Amin, kata Nabi. Oleh karena itu jangan pelit berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa orang yang pelit berselawat kepada Nabi diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, Nabi mengaminkan doanya malaikat, ya Muhammad, siapapun umatmu yang menjumpai kedua orang tuanya masih hidup, atau salah satu dari orang tuanya masih hidup, tapi tidak membuat ia masuk surga dengan datangnya orang tuanya masih hidup, artinya dia durhaka kepada orang tuanya, maka mereka celaka. Maka Nabi mengaminkan doa itu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, apa maksud pesan ini? Mari, kita pasti punya orang tua. Kita pasti meyakini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yang hadir pada malam ini maupun tidak hadir pasti mencintai Ramadan ini. Jangan sampai 3 pusaka yang sangat mahal ini kita sia-siakan. Jangan sia-siakan Ramadan.
Jangan sia-siakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pelit berselawat kepadanya. Jangan sia-siakan orang tua kita. Kalau 3 hal ini kita pelihara, kita jaga, kita rawat dalam hidup ini. Puasa kita jaga, Nabi kita jaga, kita cintai. Orang tua kita cintai. Insya Allah surga terbuka lebar untuk kita. Amin, Allahumma amin. Terakhir di mimbar Ramadan malam pertama ini, kami perlu menyampaikan yang pertama, puasa sebagai ibadah utama dalam bulan ini. Tidak ada artinya tarawih kita, sedekah kita, dan ibadah-ibadah lainnya kalau kita masih berani meninggalkan puasa Ramadan. Tarawih begitu besar pahalanya, tetapi kalau kita tidak puasa sebagai ibadah wajib, mohon ini anak-anakku, para remaja yang baru akil balik, belajarlah puasa dengan baik. Jangan sampai Ramadan ini datang kita hanya menikmati suasananya, tapi puasa kita masih belum naik kelas. Puasa itu kata ulama tasawuf dibagi 3. Puasa awam, puasa khawas, puasa khawasul khawas. Kalau puasa awam, jangankan kita manusia, kucing pun bisa disuruh puasa. Kita kurung, tidak kasih makan dari pagi sampai maghrib, puasa namanya. Tapi yang disebut puasa khawas adalah selain kita puasa perut dari makan dan minum, kita juga dituntut puasa dari ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan yang tidak berguna, kalimah-kalimah yang dapat menyakiti orang lain. Kalau di puasa kita dilarang bersetubuh ataupun menggauli istri kita di siang hari, padahal sesuatu yang halal, itu artinya kita dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang halal pun kita dilarang oleh Allah di siang hari. Maka itu artinya hidup ini harus dibatasi. Jangan sampai terbawa nafsu, menyukai dunia melebihi segalanya, sehingga ketika kita kembali kepada Allah tidak ada satu bekal pun yang kita bawa pulang ke akhirat, karena kita terpesona dengan dunia yang fana ini. Lalu yang ketiga, puasa khawasul khawas, yaitu tidak hanya tubuhnya yang puasa, tapi pikirannya pun puasa. Tidak berani berburuk sangka kepada orang lain, tidak berani berpikir jelek terhadap orang lain. Maka ini puasanya sudah naik ke kelas tinggi. Oleh karena itu, sebagai penutup kultum ini, puasa menuntut kita 3 hal: hati yang baik, lisan yang baik, dan perbuatan yang baik. Sebagaimana sholat, qalbi, hati, qauli, ucapan, fi'li, perbuatan, berdiri, ruku, i'tidal, sujud sampai dengan salam, semuanya ini pekerjaan dan ucapan yang dituntut dalam hidup ini menjadi baik. Hati kita ikhlas, ucapan kita baik, dan perbuatan kita baik. Nabi bersabda, al-muslimu, yang namanya orang Islam sesungguhnya itu adalah man salimal muslimina biyadihi walisanihi, orang yang selamat orang lain dengan ucapan dan perbuatannya. Semoga kultum yang singkat ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan dari malam pertama sampai malam terakhir kita selalu meramaikan rumah Allah ini, dan siang harinya kita dapat berpuasa dengan baik sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.